Untuk bahannya aku pakai tepung terigu biasa. Di sini aku mau pakai 10 sendok makan aja. Seperempat sendok makan kaldu ayam bubuk. Bisa diganti dengan garam. Jika sudah, kita aduk sampai rata. Nah, teman-teman di sini bisa ditambahin isian kayak ikan teri atau dikasih bumbu juga boleh, ya rasanya lebih enak. Tapi kali ini aku cuman pakai kaldu ayam bubuk aja, cukup. Kurang lebih aku pakai setengah gelas air. Ini pakai air biasa, air suhu ruang. Sampai teksturnya itu agak kental. Tidak terlalu encer dan tidak terlalu kalis juga. Jadi sampai bisa diambil. Nah, seperti ini ya. Ini mirip kayak bubur tapi kental. Kalau bubur itu agak encer ya, ini masih agak kental. Jadi adonannya bisa diangkat. Dan untuk cara pembuatannya, ini aku tanya langsung ke pedagang yang biasa aku beli setiap pagi. Biar tangannya nggak lengket, ini aku olesin pakai minyak. Kita ambil sedikit aja kayak gini, jadi bisa diambil ya. Kita bentuk bulat kayak gini atau di ondol-ondol, di sini tuh namainya ondol. Karena cara bikinnya di ondol-ondol kayak gini, jadi dinamainya itu teri ondol. Seperti ini ya, ini langsung aja kita goreng. Untuk ondolnya usahakan yang kecil-kecil ya, kita ambil adonannya itu sedikit atau secumput aja. Dan untuk minyaknya itu jangan terlalu panas banget, kalau panas banget takut meledak. Jadi di sini aku pakai minyak yang hangat dan apinya itu pun kecil. Langsung aja kita taruh. Untuk adonannya pun langsung aja kita taruh di wajan yang sudah ada minyaknya kayak gini. Ini kompornya nyala ya, tapi kecil. Kita taruh semuanya. Jika sudah, jangan langsung diaduk dulu ya, biar ininya matang dulu. Nah, kalau agak matang kita aduk-aduk kayak gini biar matanya merata. Kita goreng sampai warnanya itu coklat. Jadi ini tuh kita goreng sampai bener-bener keras. Tapi tenang aja, nanti aku mau rendam pakai air panas. Sambil kita aduk terus. Nah, ini sudah mulai kecoklatan dan keras, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Langsung aja kita taruh di wadah. Kita rebus air sampai mendidih secukupnya aja. Jadi sampai triondolnya itu kerendam. Nah, ini dia sudah mulai mendidih. Kita rendam pakai air mendidih yang tadi sudah kita rebus. Usahakan sampai kerendam semuanya. Ini kita tunggu sampai airnya itu meresap dan teksturnya itu lembek. Untuk merendamnya kurang lebih 1-2 jam. Tergantung banyaknya. Biar maksimal kita tutup. Untuk menutupnya pakai piring yang plastik kayak gini ya. Sambil nunggu direndam kita bikin bumbunya dulu. Pakai bumbu kuning ya, tapi ini aku mau pakai bumbu yang simple aja. Nah, halus kayak gini cukup. Dan ini bumbu yang digeprek. Dan buat tambahannya aku pakai 2 cabai merah, kita potong. Kemudian di sini aku pakai bihun. Untuk bihunnya aku pakai setengah aja. Kita rendam pakai air panas.
Nah, ini dia yang sudah direndam seperti ini. Tujuan direndam itu biar teksturnya itu mudah dimasak dan bumbunya itu meresap ke dalam. Kita tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Jangan lupa kita aduk biar matangnya itu merata. Tambahkan irisan cabai, lengkuas, serai, dan daun salam. Tambahkan kurang lebih 200 ml air atau 1 gelas. Sambil kita aduk rata. Biar nggak hambar, kita kasih bumbu setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, seperempat sendok makan gula pasir, setengah sendok makan penyedap, kurang lebih setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kecap manis. Tambahkan ondol yang tadi sudah kita rendam. Sambil kita aduk dan tunggu sampai airnya itu meresap ke dalam. Sampai airnya itu benar-benar berkurang ya. Jangan lupa ditutup. Nah, ini airnya belum mulai menyusut, kita tambahkan bihun yang tadi sudah kita rendam. Karena bihunnya sudah mulai matang dan sudah mulai kuning, kita bisa ambil. Nah, untuk ondolnya kita tunggu sampai airnya meresap. Nah, ini dia sudah mulai meresap airnya, siap kita angkat. Ini dia hasilnya tuh kayak gini, triondol khas Brebes. Ada bihunnya kayak gini. Nah, ini untuk teksturnya kayak gini. Kita bikin bumbunya dulu. Aku pakai 2 siung bawang putih, kurang lebih 3 kemiri. Ini karena kemirinya pecah, gak apa-apa, nanti juga mau dihalusin. 1 sendok makan ketumbar bubuk, teman-teman juga boleh pakai ketumbar biasa. Jika sudah, kita halusin. Nah, halus seperti ini cukup. Aku pakai setengah butir kelapa parut. Ini aku mau bikin santan. Untuk airnya aku pakai air 1 liter. Jadi aku nanti bagi 2. Buat perasan pertama aku pakai 500 ml dan perasan kedua aku pakai 500 ml juga. Teman-teman juga boleh pakai santan instan. Dan buat perbandingannya pakai 2 bungkus santan instan, 1 liter air. Ini aku mau peras santannya. Kemudian kita saring. Itu yang bikin gurih dan enak pakai santan, bikin rempeyeknya itu gurih dan gak alot. Peras semua kelapa sampai selesai. Dan ini untuk perasan kedua, sama seperti yang tadi, kita peras lagi. Siapkan secukupnya daun kucai, kita potong kecil. Jika sudah, kita sisihkan. Secukupnya kacang tanah ini kita potong. Jika sudah, kita sisihkan. Kemudian kita bikin adonan peyeknya. Aku pakai tepung hungkwe biasa ya. Untuk tepung hungkwenya 300 gram. Dan di sini aku pakai tepung gorengan kayak gini yang capadi. Kalau misal gak ada, teman-teman bisa pakai tepung beras. Untuk tepung gorengannya aku pakai 300 gram. Perbandingannya 1:1. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan irisan daun kucai.
Biar rasanya hambar, ini aku mau kasih 1 sendok makan garam, 1 sendok makan penyedap, tambahkan 1 liter santan, sambil kita aduk biar nggak ada yang menggumpal. Kita tuang secara bertahap ya. Cara menggorengnya, kita ambil di centong, kemudian taruh kacangnya di atasnya kayak gini, langsung aja kita goreng. Wajannya kita siram pakai minyak dulu ya. Kalau mau bikin peye, usahakan pakai wajan yang ceper, jadi lebih cepat. Karena nggak ada, jadi aku pakai wajan yang kecil aja dan agak cekung. Disiram minyak panas biar di sampingnya itu nggak lengket. Jika sudah panas, kita taruh di sampingnya kayak gini. Sambil disiram pakai minyak panas. Biasanya kalau udah mulai matang mengeras, biasanya tuh ini lepas sendiri. Sambil kita ketengahin. Jangan lupa dibalik juga ya, biar matangnya merata. Nah, ini sudah mulai agak keras, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semua peye sampai selesai ya. Nah, ini dia hasil peyeknya tuh kayak gini. Untuk teksturnya itu ini renyah banget dan gak alot sama sekali, rasanya pun gurih dan enak. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.